Untuk materi agama hari ini, kita akan memulai dengan bab 1 buku paket yang ada. Oleh sebab itu anak-anak silahkan membuka buku paketnya untuk kita bersama-sama belajar pada hari ini. Nah, untuk materi hari ini kita akan memulai dengan belajar tentang dosa. Belajar tentang dosa. Untuk lebih jelasnya kita memahami tentang dosa, maka kita harus tahu pengertian dari dosa itu. Atau apa itu dosa? Kalau di dalam buku kalian menjelaskan tentang apa itu dosa dalam 2 bahasa yang digunakan di dalam Alkitab. Itulah bahasa Ibrani yang digunakan di dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam bahasa Yunani yang digunakan oleh Perjanjian Baru. Di mana di dalam Perjanjian Lama istilah dosa ini diartikan dalam 8 poin yang ada di buku kalian. Nanti kalian boleh memperhatikannya, anak-anak boleh memperhatikan di buku masing-masing. Sementara di dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, istilah dosa ini diartikan, dirumuskan dalam 9 pengertian yang ada di buku kalian. Dan anak-anak boleh memperhatikan dan membacanya. Tapi pada hari ini, dari semua poin yang ada di buku kalian, yang ada di buku paket yang kita gunakan, saya dapat menyimpulkan apa itu dosa dalam 6 poin penting. Kita akan memperhatikannya satu persatu. Yang pertama, apa itu dosa? Dosa adalah pemberontakan melawan Tuhan, pemberontakan melawan Allah. Manusia memberontak, manusia melawan Tuhan. Dan itu dimulai dari ketika manusia pertama di Taman Eden. Itulah Adam dan Hawa. Lalu yang kedua adalah dosa itu adalah kuasa yang membelenggu manusia. Kuasa yang membelenggu. Membelenggu di sini kuasa yang mengikat. Kuasa yang membelenggu, melilit, sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu yang ketiga, apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan menentang kehendak Allah. Perbuatan menentang, menolak, membantah akan kehendak Allah. Lalu yang berikutnya adalah apa itu dosa? Dosa adalah menyimpang dari jalan yang benar, menyimpang, belok, keluar dari jalan yang benar. Lalu yang berikut, yang kelima, dosa adalah meleset atau tidak tepat sasaran. Meleset atau tidak tepat sasaran. Kalau anak-anak pernah melihat anak panah, ketika diarahkan anak panah itu harus benar-benar tepat pada sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, dia akan meleset. Nah, itulah manusia. Ketika jatuh ke dalam dosa dikatakan meleset atau tidak tepat sasaran. Lalu yang berikutnya adalah dosa adalah keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Dosa adalah keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Nah, dari semua pengertian ini kita sudah bisa memahami apa itu dosa. Nanti anak-anak boleh membaca semua istilah yang ada di buku paket kalian. Dan di sana kalian akan semakin mengerti apa itu dosa. Ya, kita melihat
dosa itu dimulai ketika Kejadian pasal 3, manusia pertama yang ada di Taman Eden. Mereka tidak taat pada apa yang dikatakan oleh Tuhan, tidak taat pada perintah Tuhan, dan itulah yang menyebabkan adanya dosa di dunia ini. Nah, ini adalah pengertian dosa yang bisa saya simpulkan pada hari ini. Silakan anak-anak boleh memperhatikan, membaca sekali lagi untuk semakin mengerti tentang apa itu dosa atau pengertian dosa itu sendiri. Setelah kita memperhatikan tentang pengertian dosa, maka bagian yang kedua yang harus kita perhatikan itu adalah dari mana asalnya dosa. Dari mana asalnya dosa? Pertanyaan ini harus kita gali dan kita tahu, biar anak-anak semakin mengerti dosa itu dari mana sih? Sumber dosa itu dari siapa? Dosa itu berasal dari siapa? Ingat, yang harus kita ketahui, dosa itu bukan dari manusia. Dosa bukan dari manusia. Dosa juga bukan milik manusia. Dosa bukan milik manusia. Kok bisa, Mister? Iya. Karena perlu kalian tahu, kita sebagai manusia, kita adalah ciptaan Allah yang sempurna. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Allah menciptakan kita sebagai manusia sempurna dengan tujuan manusia menjadi penyembah-penyembah Allah. Loh, kok bisa? Kenapa manusia kan yang jatuh ke dalam dosa? Ya, ketika manusia ditempatkan di Taman Eden oleh Allah, sampai pada Kejadian pasal 3, di situ awal mulanya manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi bukan dimulai dari manusia itu sendiri. Itu yang perlu kalian ingat, itu yang perlu kalian tahu. Tapi ada oknum lain, ada pribadi lain yang datang menggoda manusia sehingga manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Siapa pribadi itu? Siapa yang menggoda manusia? Dalam Kejadian pasal 3, di sana jelas disampaikan bahwa yang menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa itu adalah iblis. Nah, itu adalah iblis, atau namanya itu adalah Lucifer. Siapa iblis itu? Dari mana iblis itu? Ya, kalau kita melihat, kita mencari tahu sejarahnya, iblis atau si Lucifer ini itu adalah awalnya malaikat Allah yang sangat dipercaya oleh Tuhan, sangat dipercayai oleh Allah, karena dia punya suara yang bagus, suara yang indah, suara yang merdu, sehingga ia mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dalam kerajaan surga. Tapi karena dia melihat bahwa dia begitu hebat, dia begitu luar biasa, dia lebih dari yang lain, maka timbullah kesombongan di dalam dirinya. Kesombongan itu membawa dia ingin menggantikan posisi Allah. Lucifer ini ingin menggantikan posisi Allah dalam kerajaan surga. Sehingga akhirnya apa? Apa yang terjadi? Allah melemparkan dia keluar dari kerajaan surga. Ia dilemparkan ke bumi. Dan ketika ia ada di bumi, kejahatannya semakin luar biasa. Ia tidak mau menderita sendiri. Ia membawa banyak malaikat dari surga menjadi pengikutnya. Dan ketika dia sampai di dunia,
Apakah dia berhenti sampai di situ? Tidak. Dia berusaha menarik banyak pengikut untuk mengikut dia. Dan sasaran utamanya itu siapa? Sasaran utamanya adalah manusia. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Terbukti dia menggoda Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Tidak lagi taat kepada Tuhan, melawan Tuhan. Tadi ingat ya pengertian dari dosa itu. Nah, dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan dari mana asalnya dosa itu. Ingat sekali lagi, dosa bukan dari manusia, dosa bukan milik manusia. Tapi dosa itu sumbernya dari iblis atau yang kita kenal Lucifer. Nah, orang yang hidupnya dililit, dikendalikan, dikuasai oleh dosa, maka dia menjadi anggota pengikut iblis ini, anggota pengikut Lucifer, sang iblis ini. Kenapa? Karena iblis tidak mau dihukum sendiri, iblis tidak mau ada di tempat penghukuman sendiri, dia harus membawa banyak pengikut. Nah, dari sini anak-anak kita bisa melihat dan memahami. Tadi kita sudah tahu tentang apa arti dosa. Kita juga sudah tahu sumber atau dari mana asalnya dosa itu. Oleh sebab itu, kita harus waspada di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan, harus waspada. Tapi penjelasan tentang selanjutnya tentang dosa, tentang bagaimana supaya kita bisa lepas dari dosa, akan ada pada pembahasan di minggu yang akan datang. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukup belajar tentang 2 poin itu. Yang pertama pengertian dosa, yang kedua adalah tentang dari mana asalnya dosa itu. Nah, silakan anak-anak boleh mengerjakan tugasnya. Hari ini adalah kalian bisa mengerjakan kegiatan pembelajaran model, problem, atau metode studi kasus. Kalian bisa membaca dari buku, ya buku paket kalian. Lihat di halaman 3 dan 4. Lalu kalian bisa membaca Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Setelah membaca, kalian itu kisah tentang Kain dan Habel, cerita tentang Kain dan Habel. Setelah kalian membaca, kalian boleh menyelesaikan tugas yang ada di halaman 3 dan 4. Ada 8 soal yang bisa kalian kerjakan. Silakan kalian boleh mengerjakannya di buku tulis kalian, buku tulis anak-anak. Lalu kalau sudah dikerjakan, silahkan difotokan hasil pekerjaannya dan langsung dikirimkan ke saya hari ini juga. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini, khususnya dalam pelajaran agama. Sebelum kita mengakhirinya, silahkan masing-masing boleh berdoa di tempatnya masing-masing. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.